Terima kasih masih stay tune di channel Edukasi Otomotif. Pada video kali ini masih seputar tentang sistem pendukung pada sistem kelistrikan pada mobil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu komponen pada sistem kelistrikan. Bisa kita lihat ini. Mungkin dari beberapa teman sudah tahu ini komponen apa namanya yang ada pada sistem kelistrikan pada mobil. Ini namanya adalah relay, yang mana fungsi dari relay ini memutus dan menghubungkan arus listrik secara magnetik. Dalam artian ketika terminal 85 dan 86 dialiri arus listrik, maka akan terjadi kemagnetan sehingga terminal 30 dan terminal 87 akan terhubung atau ada kontinuitas pada relay tersebut. Untuk itu, supaya kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk share dan subscribe supaya channel Edukasi Otomotif ini lebih bersemangat untuk membuat video tutorial pembelajaran untuk teknik kendaraan ringan. Baik, kita lanjut. Relay ini bisa kita lihat ada beberapa macam relay. Yang kita lihat ini ada bermacam-macam, tetapi untuk fungsinya tetap sama, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik secara magnetik. Yang membedakan dari 3 relay yang kita lihat ini perbedaannya dari ukuran atau dimensi dari relay berikut. Jadi kita akan membahas satu persatu, nanti kita coba untuk mengidentifikasi seperti apa sebenarnya yang ada di dalam relay ini. Supaya tidak penasaran, kita lanjutkan untuk penjelasannya. Sebelum kita lanjut untuk pemeriksaan relay, alangkah bagusnya kita memahami dulu simbol relay yang diaplikasikan pada wiring diagram sistem kelistrikan pada mobil. Di sini saya sudah membuat salah satu wiring diagram. Ini bisa kita lihat, ini wiring diagram untuk fog light. Ini menggunakan relay. Di sini bisa kita lihat simbol dari relay tersebut. Ini simbolnya untuk relay. Relay pada wiring diagram ini dipergunakan untuk lampu fog light. Simbol relay ini bisa kita amati, ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, dan terminal 5. Pada terminal ini adalah pengkodean pada terminal relay supaya tidak terjadi kesalahan pada saat merangkai relay ini pada sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Di sini sangat jelas kita lihat terminal 1 dan terminal 3 ini adalah kumparan, dan terminal 3 dan 5 ini adalah kontak point. Yang mana
kumparan ini jika dialiri arus listrik, terminal 3 dan terminal 5 akan terhubung. Dengan demikian, arus listrik dapat dialirkan dari terminal 3 ke terminal 5. Untuk pemeriksaan relay, kita tetap menggunakan alat ukur. Di sini sudah ada alat ukur multitester atau biasa disebut juga avometer. Nanti kita akan mengukur kontinuitas dari relay tersebut. Ini multitesternya selektornya masih di posisi off. Nanti kita akan memutar selektor ke arah tahanan untuk mengukur kontinuitas. Jadi yang pertama kita mengukur relay yang ini. Kita akan menentukan mana terminal 85 dan 86 dan yang mana nantinya terminal 30 dan 87. Karena apa? Karena pada relay ini ada dua terminal nanti yang saling berhubungan antara kumparan dan kontak poin. Secara visual kita bisa mengidentifikasi relay ini. Di sini bisa kita lihat dari perbedaan warna terminalnya. Biasanya ini terminal 85 dan 86, dan terminal yang warna kuningan di tembaga ini terminal 30 dan 87. Tapi untuk memastikannya kita harus menggunakan alat ukur. Yang pertama yang harus kita ukur adalah terminal 85 dan 86. Selektor kita arahkan ke O. Cukup 1 ohm. Baru test leadnya kita hubungkan ke salah satu terminal 85 dan 86. Baru test LED merah kita hubungkan ke terminal berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat di jarum multitester itu bergerak. Berarti ada kontinuitas antara terminal 85 dan 86. Kalau test LED ini kita hubungkan dengan terminal yang lainnya, ini bisa kita lihat terminal 30 dan 87 tidak ada kontinuitas. Dengan demikian, jika jarum multitester ini bergerak, berarti yang menjadi kumparan pada relay ini adalah terminal ini. Oke, dengan demikian kita sudah bisa menentukan terminal 85 dan 86 pada relay ini. Selanjutnya, setelah kita lakukan mengidentifikasi terminal 85 dan 86 pada relay, untuk mengetahui cara kerja atau kontak poin berfungsi dengan baik, terminal 85 dan 86 ini harus kita aliri arus listrik. Mari kita coba. Kita coba untuk mengaliri terminal 85 dan 86 dengan arus listrik. Di sini saya menggunakan baterai 9 volt. Nanti kita akan lihat apakah terminal 30 dan 87 itu berfungsi dengan baik. Ini terminal positif. Saya hubungkan ke salah satu terminal 85 atau 86. Lalu terminal berikutnya. Yang pertama, bisa kita lakukan pemeriksaan secara visual untuk kinerja dari relay tersebut. Bisa kita lihat ketika saya alirkan arus listrik. Mungkin bisa dengar ada bunyi klik.
Jelas ya? Berarti terminal 85 dan 86 itu kemagnetannya berfungsi dengan baik. Berikutnya, ketika terminal 85 dan 86 kita aliri arus listrik, kita akan mengukur terminal 87 dan 30. Kita hubungkan tes lab untuk terminal 87 dan 30. Bisa kita lihat, ini saya hubungkan, jarum multitester bergerak, berarti terminal 30 dan 87 ada kontinuitas. Dengan demikian, masih bekerja sesuai dengan fungsinya, memutus dan menghubungkan arus listrik secara magnetik. Oke. Selanjutnya kita akan coba melihat di dalam relay ini sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat. Kita akan coba membuka. Ini tampak dari relay, yang mana bisa kita lihat di sini ada kontak poinnya. Ini kontak poin. Jelas ya. Ini kontak poin. Yang tadinya ini terminal 30 dan 87. Untuk terminal 85 dan 86 kumparannya adalah ini, yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik secara magnetik. Ini kumparannya. Ketika dia dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnet dan kontak poin ini akan terhubung. Ini. Supaya lebih jelasnya, kita coba mengalirkan arus listrik pada terminal 85 dan 86 untuk melihat kontak poinnya. Di situ kontak poin terhubung dan memutus. Oke. Dengan pemeriksaan demikian, relay ini masih bisa untuk digunakan karena bekerja sesuai dengan fungsinya. Kita lanjutkan dengan contoh relay yang model lain. Ini mereknya bisa kamu lihat, merek Bosch. Untuk cara kerjanya juga sama. Tadi kita sampaikan untuk jenis dari 3 relay ini yang membedakannya adalah dimensi atau ukuran. Untuk cara kerjanya tetap sama, memutus dan menghubungkan arus listrik. Bisa kita bongkar untuk mengidentifikasi. Ini adalah kumparannya.
Ini adalah kontak point. Jadi ketika kumparan dialiri arus listrik, kontak point akan terhubung atau mengalirkan arus listrik. Di sini sangat jelas untuk tipe relay yang ini sudah dibuatkan kode penomorannya. Jadi untuk relay yang model ini kita sudah lebih cepat untuk menentukan terminal-terminal yang terdapat pada relay. Coba saya cari yang ada pengkodeannya. Ini kebetulan ini ada pengkodean nomornya. Kurang jelas ya. Dengan demikian, pemeriksaan relay yang kita lakukan tadi, kita mengukur kontinuitas terminal 85 dan 86. Setelah kita mengetahui ada kontinuitas, langkah berikutnya adalah memberikan arus listrik pada terminal 85 dan 86. Setelah kita berikan arus pada terminal 85 dan 86, kita akan mengukur kontinuitas terminal 30 dan terminal 87. Kita akan mengetahui apakah relay ini dapat berfungsi dengan baik untuk memutus dan menghubungkan arus listrik secara magnetik.